Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Di episode kali ini kita akan memperdalam kembali dan melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam surat Al-Fatihah. Buat para sahabat Quran sekalian, sebelumnya kita sudah belajar Alhamdulillah Hirabbil. Hari ini kita akan belajar tentang alamin. Apa itu alamin? Kalau kita lihat, alam itu adalah bentuknya single, bukan bentuk jamak. Tapi ketika alamin, maka bentuknya adalah jamak. Jadi kalau kita lihat beberapa terjemahan, alamin itu diterjemahkan dengan seluruh alam. Karena endingnya atau akhirannya dengan in, maka sebenarnya itu mereferensikan, mereverse-nya adalah kepada manusia. Contohnya misalnya ada muttaqin, muslimin, kafirin. Alamin maknanya adalah juga mereverse-nya terhadap manusia, termasuk di dalamnya adalah jin. Rabbil alamin, Tuhannya manusia. Maka Rob kita itu kan, kita sebelumnya sudah belajar bahwa salah satu makna dari Rob itu adalah menumbuhkan. Jadi Allah itu menginginkan manusia untuk tumbuh, dan Allah tidak menginginkan manusia itu untuk mengalami sebuah kemunduran. Artinya apa? Bahwa Allah urus kita. Di dalam surat Al-Fatihah ini, di dalam ayat kedua ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin artinya bahwa Allah menjelaskan kepada manusia. Artinya bahwa ini adalah personal. Allah tidak menjelaskan Tuhan langit dan bumi di dalam surat Al-Fatihah ini. Allah menjelaskan Rob, menjelaskan pemilik yang bertanggung jawab, yang memelihara, menumbuhkan, dan memberikan hadiah kepada manusia. Jadi kaitannya sangat personal sekali. Jadi surat Al-Fatihah itu bukan hal yang complicated, bukan yang filosofi ya. Biasanya kan kalau seseorang menjelaskan yang kaitannya dengan filosofi, kemudian biasanya kan dijelaskan sangat kompleks. Di sini Allah menjelaskan begitu sederhana bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mengenalkan dirinya dengan nama Allah sebagai Rob, sebagai pemilik, sebagai yang bertanggung jawab, memelihara, menumbuhkan, dan memberikan hadiah. Kepada siapa? Alamin, seluruh alam. Dan mengacunya kepada manusia dan jin. Jadi manusia bukan hanya dibuat tanpa diurus. Allah pasti mengurus kita. Setiap tubuh kita ini, aliran darahnya, jantungnya, paru-parunya, ususnya bergerak terus sedemikian rupa, dan Allah yang mengurusnya, termasuk kaitannya dengan jodoh, rezeki, otak kita, tumbuh selnya, pergantian selnya, Allah urus semuanya. Surat Al-Fatihah tidak ditujukan untuk langit dan bumi. Fatihah ditujukan kepada kita, manusia, karena ada kata alaminnya, reverse-nya kepada manusia, dan ini personal kepada kita. Jadi beda kalau misalnya dengan filosofi ya. Kalau kita lihat, kalau kita belajar tentang filosofi, ketika menjelaskan Tuhan, para filosof itu mengatakan orang-orang yang percaya terhadap adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi profesor itu atau filosof itu menjelaskan seakan-akan dia tidak ada dalam pemahaman itu, seakan-akan di luar, seakan-akan dia lebih tinggi atas hal yang dijelaskan itu. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah tidak menjelaskan secara kompleks, Allah menjelaskan tentang dirinya sangat personal dan mudah kita fahami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah inspirasi. Kita sudah belajar ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kita belajar ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah inspirasi dan pendalaman terhadap surat Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.